Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Herman SOSI MAG yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa MD 4C yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Rasyudin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Oyum Komalasari, dan yang ketiga ada Wildan Ali Ramdhani. Adapun materi yang akan kelompok 4 sampaikan yaitu tentang perencanaan administrasi dakwah, tentang analisis dan intervensi masalah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan kegiatan presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan presentasi pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Oyum Komalasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Artinya, ya Allah Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, kami taat mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Quran Surah Al-Imran ayat 53. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih kepada saudari Oyum yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Melangkah ke kegiatan atau acara selanjutnya, yaitu tentang penyampaian materi. Materi yang pertama itu tentang pengertian perencanaan, administrasi, dan dakwah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan. Di sini ada 3 definisi tentang perencanaan. Sebetulnya banyak tentang definisi, tapi di sini saya mengambil 3 definisi. Yang pertama itu ada perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu ada perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Nah, itu pengertian perencanaan. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari kata ad dan ministro. Itu dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, ad sama dengan to, ministro. Jadi minister yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Definisi yang sederhana dari administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Nah, di sana ada kata proses.
Jadi proses itu adalah kegiatan yang terjadi secara beruntun dan susul menyusul. Artinya selesai yang satu harus diikuti yang lain sampai titik akhir. Terus di sana itu ada kata teratur. Nah, teratur di sini maksudnya yaitu bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan di sana ada kata diatur. Nah, kata diatur di sini maksudnya ialah bahwa seluruh kegiatan itu harus disusun, disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan keseimbangan tugas. Untuk selanjutnya yaitu ada pengertian dakwah. Dalam bahasa Arab, dakwah atau dakwatun biasa digunakan untuk arti-arti undangan, ajakan, dan seruan yang kesemua menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Dakwah ialah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwakan oleh dai. Mungkin teman-teman sudah mengetahui lah apa itu dakwah gitu. Soalnya dari semester 1 kan sudah belajar ya ilmu dakwah, manajemen, dasar-dasar manajemen dakwah. Pasti kalian sudah tahu lah tentang dakwah ya. Sebagai perbuatan atau aktivitas, dakwah adalah peristiwa komunikasi di mana dai menyampaikan pesan melalui lambang kepada mad'u, dan mad'u menerima pesan itu, mengolahnya dan kemudian meresponnya. Jadi proses saling mempengaruhi antara dai dan mad'u adalah merupakan peristiwa mental. Baik, untuk selanjutnya, jadi apa arti perencanaan administrasi dakwah? Jadi perencanaan administrasi dakwah adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan atau usaha secara sistematis untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang dan ada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Sekian untuk materi yang pertama. Untuk materi yang kedua yaitu tentang analisis masalah yang akan disampaikan oleh Saudari Oyem Komalasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya di sini Oyem Komalasari akan memaparkan tentang analisis masalah dalam proses perencanaan administrasi dakwah. Nah, perlu teman-teman ketahui tentang adanya masalah dalam proses perencanaan administrasi dakwah. Kemudian yang mana tugas perencanaan sesuatu itu seringkali tidak bisa dijalankan dengan baik. Pasti ada ditemukan permasalahan. Begitu pula dalam perencanaan administrasi dakwah. Nah, seringkali ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, dengan keadaan yang demikian, maka pasti ada permasalahan. Yang pertama ini adalah para perencana tidak cakap untuk melihat ke muka dengan tepat. Yang kedua, kewenangan. Nah, kewenangan atau sebuah kekuasaan tidak jelas, bentuknya samar-samar, maka dalam pelaksanaan bertindak ragu-ragu dalam mengerjakan tugas. Ini akan menjadi permasalahan. Kemudian anggaran yang diberikan. Nah, dalam anggaran yang diberikan ketidakcukupan maka akan berambat dalam pelaksanaan proses administrasi pekerjaan dalam administrasi dakwah. Nah, dengan ketidaksesuaian anggaran maka akan merambat. Kemudian tidak ada bantuan yang namanya moral support. Ini merupakan faktor yang penting juga dalam proses perencanaan administrasi dakwah. Nah, itu beberapa analisis masalah dalam proses perencanaan administrasi dakwah. Nah, kemudian ada tambahan untuk dua jenis permasalahan yang fundamental. Yang pertama ini adalah perlawanan.
Nah, perlawanan yang berasal dari internal untuk para calon perencanaan terhadap penetapan sasaran dan penyusunan dalam proses perencanaan administrasi dakwah untuk mencapainya. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain adanya keengganan untuk menetapkan sasaran. Kemudian yang kedua, yang terdapat di luar perencanaan. Nah, yang terdapat di luar perencanaan yaitu keengganan dan menolak rencana yang membawa perubahan dalam organisasi proses administrasi dakwah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Oyum untuk materi yang terakhir, yaitu tentang intervensi masalah yang akan disampaikan oleh Saudara Wildan Ali Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu solusi intervensi masalah. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan 1. Pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas dengan penetapan tujuan dan pembuatan rencana, dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan. Penyesuaian dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. 2. Komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dan mengimplementasikan rencana harus didengar pendapatnya dalam pengembangan strategi tersebut. Setiap orang hampir selalu memiliki informasi yang berharga untuk disumbangkan, dan karena mereka akan mengimplementasikan rencana atau keterlibatan mereka sangat penting. Orang biasanya lebih berkomitmen pada rencana yang pembentukannya mereka bantu. Bahkan ketika suatu organisasi agar bersifat sentralisis atau menggunakan staf perencanaan, manajer dari berbagai tingkat dalam organisasi seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan. Ketiga, konsistensi atau revisi dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari suatu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi. Tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras. Karena penempatan operasional harus selaras, perencanaan merupakan proses yang dinamis. Tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbaharui secara berkala. Banyak organisasi melihat perlunya revisi dan pembaharui dengan frekuensi yang semakin sering. Keempat, sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena penetapan tujuan dan rencana yang efektif, maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen. Orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam pencapaian tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Baik, terima kasih dari saya pembacaan materi ketiga. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan Ali Ramdhani yang telah menyampaikan materinya. Adapun teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar dengan format nama, NIM, dan pertanyaannya. Melangkah ke acara yang keempat, yaitu tentang kesimpulan. Perencanaan administrasi dakwah adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan atau usaha secara sistematis untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang dan ada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Menurut Jones A.F., ada dua jenis hambatan utama terhadap pengembangan rencana yang efektif. Yang pertama, adanya keengganan untuk menetapkan sasaran. Yang kedua, ada keengganan dan menolak rencana yang membawa perubahan dalam organisasi. Nah, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dengan yang pertama, ada pemahaman maksud tujuan rencana. Yang kedua, ada komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi atau revisi dan pembaruan. Dan yang keempat, sistem penghargaan yang efektif. Nah, itu kesimpulan dari materi dari awal. Melangkah ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup kegiatan presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan, dan kami dari Kabang 4 mohon maaf juga apabila materi yang kita sampaikan itu tidak atau belum sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.